pertama itu pengertian konflik kerja. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Jenis-jenis konflik. Jenis konflik yang pertama itu ada konflik dalam diri seseorang. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Dan kemudian yang kedua ada konflik antar individu. Konflik individu terjadi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Kemudian ada konflik antar anggota kelompok. Suatu kelompok dapat mengalami konflik substantif, yang artinya adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahlian yang berbeda, atau konflik afektif yang artinya adalah konflik yang terjadi didasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Kemudian ada konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Kemudian ada konflik intra perusahaan. Adanya konflik vertikal, konflik horizontal, konflik tim staff, dan konflik peran yang masing-masing konflik ini memiliki masalah yang berbeda-beda. Yang terakhir ada konflik antar perusahaan. Konflik ini bisa saja terjadi antar organisasi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan, maupun distributor. Yang ketiga itu ada faktor-faktor yang menyebabkan konflik kerja. Faktor-faktor konflik kerja yaitu yang pertama ada tujuan dari organisasi, yang kedua ada ego manusia, kebutuhan, perbedaan pendapat, salah paham, perasaan yang sensitif. Kemudian dampak positif dan negatif konflik. Yang pertama itu adalah positif. Dampak positif itu ada evaluasi diri atau introspeksi diri demi kemajuan. Yang kedua, moral kerja atau prestasi kerja meningkat. Yang ketiga, menyamakan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. Yang keempat, memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas karyawan. Kemudian dampak negatifnya itu yang pertama, kerjasama kurang serasi dan harmonis di antara para karyawan. Yang kedua, memotivasi sikap-sikap emosional karyawan. Yang ketiga, menimbulkan sikap a priori karyawan. Yang keempat, meningkatkan absen dan turnover karyawan. Poin kelima, strategi penanggulangan konflik. Yang pertama itu ada penanganan persoalan. Dalam strategi pemecahan persoalan diambil suatu asumsi bahwa semua pihak mempunyai kepentingan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Maka perlu dicari ukuran yang dapat digunakan untuk memuaskan pihak yang terlibat konflik, yaitu pemecahan persoalan. Ini berusaha mengurangi konflik melalui pertemuan tatap muka masing-masing pihak yang bertentangan, yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan serta mengumpulkan data informasi yang relevan sampai mencapai keputusan. Yang kedua, strategi penyelesaian masalah itu adalah dengan cara musyawarah. Sebelum melakukan musyawarah, terlebih dahulu harus ditentukan dulu apa yang menjadi persoalan dalam konflik itu. Selanjutnya, kedua belah pihak yang bertikai mengadakan pembahasan untuk mendapatkan titik temu dari konflik itu, sehingga tercapai suatu konsensus bersama sehingga konflik atau pertentangan itu tidak terulang lagi. Pada poin yang keenam, yaitu ada metode penyelesaian integratif. Konsensus yaitu kedua belah pihak bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik masalah mereka dan bukan mencari kemenangan satu pihak. Konfrontasi, kedua belah pihak menyatakan pendapat secara langsung satu sama lain dan dengan kepemimpinan yang terampil serta kesadaran untuk menerima penyelesaian konflik yang rasional sering dapat ditemukan. Yang
tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui bersama. Baiklah, sekian penampilan presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.